가지 마요. 그냥 안 가면 안 돼? 걱정 마시오. 날 아직 모르시오? 아무 일 없을 거요. 근데 왜 사람을 끌고 가는 거냐고. 가서 무슨 일 있으면 어떡해. 나 때문에. 이게 다 나 때문에. 아무 일도 생기지 않겠지만 만에 하나 무슨 일이 생기더라도 capek. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa ya kalau misalkan kita mata itu tuh bisa capek? Emangnya di mata kita itu ada ototnya? Terus tulang-tulang di sekitar mata kita ini tuh ada apa aja sih? Kalau misalkan penasaran, kalian nonton aja nih presentasi dari kelompok satu ini. Cheers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai batas, struktur dan batas dari kavum orbita. Nah, yang mana kavum orbita ini dibentuk oleh 7 tulang. Nah, 7 tulang itu terdiri dari ada frontal bone, lalu ada sphenoid bone, ada palatin bone, ada zygomaticum bone, ada nasal bone, lacrimal bone, dan juga ethmoid bone. Nah, lalu untuk batas-batasnya ini terdiri dari batas superior, batas inferior, batas lateral, dan juga batas medial. Nah, untuk yang pertama dari batas superior terlebih dahulu, batas superior ini dia dibatasi oleh frontal bone atau os frontal dan juga os sphenoidal ala minor. Nah, itu untuk bagian superior. Nah, untuk os sphenoidal ala minor ini adalah bagian sebelah sini. Ini bagian kuning sebelah sini. Nah, lalu untuk batas yang inferior dia itu dibatasi oleh os maxilla, os zygomaticum, sama os palatinum. Itu untuk batas dari inferior. Nah, lalu untuk batas yang lateral dia ini dibatasi oleh os zygomaticum dan juga posterior dari os sphenoidal. Nah, jadi tadi os sphenoidal yang pertama yang bagian superior itu dari ala minor, terus juga ada yang os sphenoidal yang ala major. Nah, ala major itu yang bagian sebelah sini, sedangkan yang ala minor yang sebelah sini. Nah, lalu untuk yang batas medial itu dibatasi oleh os maxilla, os lacrimal yang ini, lalu ada os ethmoidal, dan juga ala minor dari sphenoidal yang ini. Itu adalah batas-batas dan struktur dari kavum orbita. Gimana sih struktur dan vaskularisasi dari bulbus oculi? Mari disimak. Jadi, struktur dari bulbus oculi atau bola mata sendiri itu terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama ada tunica fibrosa, di mana tunica fibrosa ini terdiri dari kornea, dan juga sklera. Kornea ini berfungsi untuk menerima dan merefleksikan cahaya, sedangkan sklera itu untuk melindungi bola mata dan juga memberikan bentuk pada bola mata. Selanjutnya, lapisan selanjutnya yaitu ada tunica vaskular yang terdiri dari iris, koroid, dan juga corpus ciliaris, di mana iris ini mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Sedangkan koroid ini untuk tempat persediaan suplai darah dan juga menyerap sinar yang tersebar. Lalu untuk corpus ciliaris sendiri dia ini berfungsi untuk menyekresikan humor aqueous dan juga untuk pergerakan lensa untuk penglihatan dekat ataupun jauh. Nah, lapisan selanjutnya yaitu ada retina, di mana retina ini menerima sinar dan mengubahnya menjadi potential reseptor dan juga impulsara. Nah, untuk struktur lainnya itu ada lensa, di mana lensa ini berfungsi untuk merefleksikan cahaya, dan juga selanjutnya ada fovea, di mana fovea ini untuk pentajaman dan detail untuk penglihatan. Nah, gimana sih untuk vaskularisasinya? Jadi vaskularisasinya ini sendiri, yang pertama itu suplai arteri utamanya itu adalah arteri ophthalmica. Nah, arteri ophthalmica ini merupakan percabangan dari arteri carotis interna. Nah, arteri ophthalmica ini atau ophthalmic arteri ini dia ini bercabang lagi, seperti percabangannya itu ada arteri retinal centralis, di mana arteri ini menyuplai saraf optik dan juga lapisan dalam dari retina. Lalu juga ada arteri ciliaris yang ada yang anterior dan ada yang posterior. Nah, arteri ciliaris ini untuk memberikan suplai ke koroid dan juga lapisan terluar retina. Nah, untuk arteri ciliaris yang anterior, posterior yang panjang maupun yang pendek, dia ini akan beranastomosis membentuk lingkaran arteri minor
dan mayor pada iris. Baik, untuk materi sekarang adalah otot-otot yang ada pada mata atau musculus extraoculi. Dimulai dengan musculus rectus, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu yang ungu ini adalah rectus superior, lalu yang biru ini adalah rectus inferior, lalu yang hijau ini adalah rectus lateral, sedangkan yang pink ini adalah rectus medial. Kemudian ada juga musculus obliquus, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yang kuning ini adalah obliquus superior, sedangkan yang orange ini adalah obliquus inferior. Kemudian di inervasinya musculus extraoculi ini sebagian besar di nervus 3 atau oculomotor, kecuali ada 2 musculus atau 2 otot. Yang pertama adalah RL6 atau rectus lateral dinervasi dengan nervus 6 atau abdusen. Lalu ada SO4 atau superior oblique ini, yang kuning ini itu dinervasi dengan nervus 4 atau troclear. Kemudian untuk fungsinya, yaitu yang musculus obliquus ini, yang inferior dia mengarah ke medial lalu ke atas, sedangkan yang obliquus superior dia mengarah ke bawah lalu ke medial, lalu yang rectus medial dia mengarah ke medial. Kebalikannya, rectus lateral dia mengarah ke lateral. Untuk yang rectus superior dia mengarah ke atas dan juga ke lateral, lalu yang rectus inferior ini dia mengarah ke bawah dan juga ke lateral.